Assalamualaikum Ibu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Sebelumnya saya akan melakukan prasupervisi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oh iya Bu ya. Yang kedua, bagaimana yang nanti Ibu Sukma inginkan? Bagian mana yang nanti Ibu Sukma inginkan untuk saya amati? Untuk diamati di cara dan bentuk pertanyaan saya. Oh iya Bu ya. Dan yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Saya perlu memperhatikan setiap pertanyaan saya dan sebisa mungkin pertanyaan saya berbobot dan bersifat menuntun dan tidak melebeli coaching. Iya, baik ya Bu. Dan pertanyaan yang keempat, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya semoga dapat menjadi coach yang baik dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan tidak menyudutkan. Oke, baik ya Bu. Itu saja yang saya tanyakan, dan sekarang Ibu bisa melanjutkan untuk melakukan coaching. Ya, siap Bu. Oke Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ruang virtual ini untuk berbincang seperti biasa. Nah, saya sebagai rekan siap mendengarkan dan menjaga kerahasiaan dari apa yang Ibu ceritakan. Jadi, selama berjalannya perbincangan, saya harap kita santai saja ya. Hari ini kita akan membahas apa ya Bu? Hari ini kita akan membahas persoalan saya Bu, yaitu beban kerja untuk akhir tahun ini cukup berat. Saya kesulitan untuk fokus dalam mengerjakan tugas di sekolah karena selain menjadi guru kelas, saya juga memiliki tugas tambahan sebagai bendahara di sekolah. Wah, tugas Ibu agak berat juga ya sebagai guru dan satunya lagi sebagai bendahara sekolah. Nah, sebelum melanjutkan cerita kita, saya ingin mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan yang kita capai dari pertemuan kita ini. Baik Bu, saya ingin mencari solusi agar segera kembali bisa fokus karena di akhir tahun ini saya harus menghadapi pembuatan rapor dan laporan dana bos. Fokus pembuatan rapor dan pembuatan dana bos. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengetahui fokus yang Ibu maksud di sini seperti apa?
Baik Bu, fokus yang saya maksud adalah dapat bekerja dengan jadwal dan teratur dan Mhm. terarah. Baik, Bu. Itu memang jadwal yang diinginkan oleh Ibu ya, bahwa jadwal yang teratur dan terarah. Itu bagus. Ya, kalau boleh diceritakan apa yang terjadi pada jadwal Ibu beberapa waktu ini? Beberapa waktu ini, jujur saja, saya memiliki banyak waktu lowong untuk bekerja, namun tidak bisa bekerja karena merasa kelelahan serta bingung mau memulai dari mana. Oh, seperti itu ya. Ada perasaan bingung. Dari keduanya tugas yang Ibu lakukan ini, yang lebih dahulu diselesaikan menurut Ibu, hmm, Yang apakah lebih dahulu diselesaikan menurut saya adalah rekap nilai siswa keseharian murid, karena pekan depan kan akan dilakukan tes sumatif untuk akhir semester ini. Sedangkan laporan dana BOS masih menunggu rekap belanja pada bulan Desember. berarti Ibu melihat keadaan ya seperti itu? Ya, 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 ya. Kira-kira pada kegiatan rekapitulasi nilai murid, apa ada kendala, Bu? em, nilai harian murid sebenarnya sudah siap, tinggal diproses perhitungan saja. Oh, berarti kalau sudah siap, apa ada rencana Ibu ke depannya terkait perhitungan tersebut? Saya akan membuat rumus perhitungan terlebih dahulu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Iya, iya. Mantap ya. Kira-kira rencana Ibu tadi, dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya di angka berapa ya? Untuk tingkat keberhasilannya, saya mungkin menginginkan di angka 8. Tingkat keberhasilan di angka 8. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana Ibu pada saat Um, mengelola nilai tadi dan untuk mencapai angka yang Ibu inginkan? Minggu ini juga saya upayakan untuk mengerjakannya. Ya. Bagus ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk mengingatkan rencana Ibu? Karena kebetulan kelas saya itu kurikulum merdeka, dan di sekolah baru 2 kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka. Saya akan bekerja sama dengan guru kelas 1 yang juga kurikulum merdeka. Sehingga mungkin kita bisa menyusun format bersama-sama. Kemudian perhitungan nilainya tersebut juga bisa kita gunakan bersama-sama. Oh ya, bagus ya. Baik Bu, kira-kira melaksanakan rencana itu dalam jangka pendek atau jangka panjang? Uh,
Untuk rencana tersebut saya melakukannya untuk rencana jangka pendek, tetapi tetap saya akan teruskan dan berencana untuk jangka panjang sehingga bisa menghindari penumpukan di akhir semester. Jadi memang harus dipersiapkan matang-matang. Ya, bagus Bu. Memang harus seperti itu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami tentang permasalahan Ibu. Bahwa Ibu kurang fokus belakangan ini karena memikirkan penyusunan rapor dan penyusunan dana BOS sebagai tugas Ibu sebagai bendahara. Tetapi yang akan terlebih dahulu Ibu lakukan adalah menganalisis nilai terkait penyusunan rapor karena nilai harian telah siap, sedangkan dana BOS nanti kebelanjaan akhir Desember ini. Untuk menyusun nilai Ibu akan membuat sebuah format perhitungan terlebih dahulu bersama rekan sejawat dan tadinya guru kelas 1 ya yang menggunakan juga kurikulum Merdeka. Dan Ibu akan melakukannya dalam minggu ini juga. Dari semua rencana Ibu tadi, apa bentuk tindak lanjut dari yang Tindak lanjutnya, saya akan berusaha lebih baik lagi kerjasama dengan guru di sekolah, dan saya juga berusaha melakukan teknik stop jika merasa terbebani dengan pekerjaan. Oke Bu, tuh bagus. Sebelum berakhir pertemuan kita ini, dari cerita kita dari awal sampai akhir ini, apa yang Ibu bisa simpulkan? Baik Ibu, dari awal cerita sampai ke penghujung coaching kita kali ini, saya bisa menyimpulkan agar dapat tetap fokus dalam bekerja, saya perlu bekerja dengan skala prioritas, menyusun penjadwalan dengan baik, dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Iya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi penguat Ibu dalam menjalankan rencana yang Ibu sudah tetapkan. Dan saya menitipkan pesan bahwa dari pertemuan kita sekarang, kita berakhir sampai di sini. Saya menantikan cerita selanjutnya setelah Ibu menjalankan rencana yang Ibu sudah susun, sehingga bisa merefleksikan apa sudah berjalan lancar atau belum. Iya Bu, terima kasih. Jadi sekian dari apa yang saya bisa bantu Bu. Dari apa yang kita bahas hari ini, Ibu tidak perlu ragu. Saya jamin kerahasiaannya. Selamat bertugas, salam dan bahagia. Sukses selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dan sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca supervisi. Di dalam kegiatan
pasca supervisi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Ya, ya Bu, boleh. Ya, oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang telah dilakukan? Sudah baik, Bu. Oh iya, sudah baik. Ya, betul Bu ya. Yang selanjutnya, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena saya sudah menerapkan pertanyaan berbobot dan sesuai kata kunci dan hadir seutuhnya. Oh iya Bu ya, sudah melakukan pertanyaan yang berbobot dan bisa hadir secara penuh dalam proses Ya. coaching yang dilakukan. Oleh baik ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Bu. Oke ya Bu, saya tadi telah mengamati proses coaching yang dilakukan dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Sesuai dengan alur Tirta, Ibu melakukan coaching ini dengan mendengarkan aktif, sesuai dengan tugas sebagai coach, dan dengan mendengar aktif ini sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, itu saja ya Bu. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar hasil pengamatan saya? Perasaan saya merasa senang Bu. Ya, oh ya, bagus sekali ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah merasa senang dari kegiatan proses coaching yang dilakukan. Dan selanjutnya apa tindak lanjut dari supervisi kali ini? Tindak lanjutnya yaitu dari supervisi hari ini saya meningkatkan kompetensi coaching dengan merujuk hasil coaching saya hari ini. Oh ya, ya baik sekali ya Bu. Sampai di sini proses pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita dilanjutkan di beberapa kesempatan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hasni. Halo Bu Hasni. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching dan saya akan menjadi supervisor kegiatan coaching Ibu. Nah, sebelum proses coaching dilakukan, saya akan melaksanakan supervisi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, Ibu Hasni. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oh iya Bu, yang ingin saya kembangkan itu Bu kompetensi aktif, kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa. Oke. Bagaimana bagian yang mana yang nanti Ibu inginkan saya untuk amati?
Oh iya, Bu. Jadi yang ingin diamati Bu bagian ketika melakukan proses coaching itu ekspresi yang ditampilkan dan cara merespon uh, coach saat menjawab pertanyaan dari coach. Seperti itu. Oke, Bu ya. Ya, Bu. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita akan kembangkan pada proses coaching ini? Oke, Bu, yang perlu saya kembangkan yaitu yang pertama itu hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta memahami dengan rasa apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu. Nantinya apa harapan dari Ibu terhadap kegiatan yang akan kita lakukan bersama ini? Oke, harapan saya Bu, semoga saya bisa menjadi coach yang baik, yang dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dapat menuntun coach menggali potensinya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Bu Hasni, kalau begitu silakan dilanjutkan proses coachingnya. Saya akan melakukan kegiatan observasi selama proses coaching Ibu. Oke, baik Bu. Silakan dimulai. Terima kasih. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik ya Bu, hari ini kita kembali berjumpa di ruangan ini. Sepertinya ada yang Ibu ingin sampaikan atau ceritakan. Saya sebagai rekan Ibu siap mendengarkan dan menjaga kerahasiaan dari apa yang Ibu akan ceritakan. Jadi selama berjalannya perbincangan ini atau percakapan ini, saya harap kita lakukan dengan santai, jangan terbebani dengan apa yang kita akan lakukan ke depan. Oke ya Bu? Ya, siap Bu. Oke, mungkin ada yang Ibu mau sampaikan? Ya Bu, mengenai proses pelajaran di kelas. Ada sebagian siswa ribut pada saat berlangsungnya pelajaran, bahkan mengganggu siswa lain. Oh iya Bu ya, baik, saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa di dalam proses pembelajaran di kelas ada siswa yang ribut dan mengganggu siswa yang lain ya saat belajar. Ya Bu. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, apa sebenarnya tujuan yang akan kita capai dari pertemuan kita sekarang ini? Tujuan yang ingin saya capai yaitu mencari solusi tentang mengatasi siswa yang ribut pada saat pelajaran berlangsung, di mana saya menginginkan pembelajaran yang aktif dan siswa itu produktif. Seperti itu. Oh ya, jadi pertemuan kita kali ini Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ya Bu, dan menginginkan pembelajaran itu siswa aktif dan produktif ya. Ya Bu, sebelumnya Ibu sudah punya rencana-rencana untuk menghadapi permasalahan ini? Sudah Bu. Rencana yang sudah saya buat seperti mengatur strategi dalam model duduk di kelas. Terus kalau ada kerja kelompok, siswa yang 5 orangnya ini yang sering mengganggu, saya pencet atau bagi tempat duduknya kepada siswa-siswa yang aktif atau bisa. Seperti itu Bu. Oh
Iya, jadi Ibu sudah mempunyai rencana, bagus sekali rencananya ya Ibu. Dari beberapa rencana ini, apa yang Ibu sudah terapkan? Yang saya terapkan itu seperti tadi Ibu sudah menerapkan rencana-rencana Ibu, tapi masih ada juga siswa yang ribut. Tapi yang ribut ini hanya berfokus kepada 5 siswa, Bu. Mereka itu bahkan malas menulis, menunjukkan raut wajah atau muka-muka yang tidak semangat seperti itu. Oh iya Bu ya, jadi dalam melakukan rencana ini, Ibu fokus kepada 5 orang siswa yang bermasalah ini ya Bu ya. Jadi dari rencana yang Ibu terapkan tadi, kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya di angka berapa ya Bu? Karena berbicara masalah tingkat keberhasilan dan dalam proses saya dalam kelas, tingkat keberhasilan rencana saya itu kira-kira di angka 7. Soalnya dalam proses pembelajaran itu hanya berkisaran 4 sampai 5 siswa yang ribut dari 19 siswa. Dan di sini juga saya menginginkan angka 9 bahkan 10 Bu, seperti itu. Oh iya Bu ya. Di sini Ibu harapannya tinggi sekali ya, menginginkan angka 9 sampai 10. Ya mungkin dalam proses, oh ya harus begitu Bu kalau guru. Jadi untuk mencapai angka ini ya, mungkin dalam proses pelaksanaannya itu ada kendala yang ditemukan, boleh Ibu ceritakan? Kalau berbicara kendala, sebenarnya kembali dulu ke rencana. Rencana pertama saya memang mengajar sesuai RPP atau modul. Dan sebelum saya menyusun RPP itu, saya mengadakan asesmen awal. Jadi saya mencoba mengetahui tingkat kemampuan siswa saya. Terus dari asesmen awal itu saya mengatur strategi-strategi atau metode-metode dalam mengajar yang saya lakukan di kelas. Jadi semua saya sudah atur dalam RPP yang saya sudah buat. Tetapi Bu, dalam pelaksanaannya itu masih ada sebagian begitu. Jadi awal. Oh iya. Sebenarnya rencana Ibu ini baik sekali ya, sudah tersusun dengan baik, dengan rapi, tetapi masih saja ada kendala yang ditemukan. Apakah dari kendala yang ditemukan ini Ibu sudah memikirkan solusinya? Sudah dipikirkan Bu, Ya, sudah dipikirkan ya. Bisa Ibu ceritakan kira-kira solusi seperti apa yang Ibu sudah pikir itu? Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, rencana bahwa mengajar sesuai RPP. Strategi juga, metode-metode dalam mengajar juga saya terapkan bervariasi seperti diskusi, belajar sambil bermain, bahkan saya khususkan yang kelima siswa yang sering ribut ini, dalam pembelajaran itu saya sesuaikan dengan kemauan mereka, tetapi tidak keluar dari materi yang dipelajari pada hari itu. Terus bincang-bincang lagi dengan kedua orang tua siswa tentang keseharian, bagaimana dan apa yang dilakukan anak di rumah. Seperti itu rencana saya. Oh iya. Ya, dari solusi yang Ibu sampaikan tadi,
Sangat baik sekali ya Bu. Tentu dalam menjalankan semua rencana yang Ibu telah susun itu, dari solusi yang telah dilakukan, dari solusi yang telah dilakukan ini kira-kira kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatannya ini ada ya Bu? Lagi-lagi ini bicara kendala kita. Iya, ada kendalanya Bu, ada. Pertama kendalanya mungkin pribadi saya sendiri kurang menarik dalam mengajar. Dan kendala juga dari siswa sendiri, misalnya kesadaran diri untuk bisa berbuat atau bertindak lebih baik lagi. Dan satu lagi, dukungan dari orang tua siswa. Maksud saya, setelah saya berbincang-bincang dengan orang tua siswa sendiri seharusnya memberikan motivasi atau dorongan kepada anaknya sendiri untuk berperilaku lebih baik lagi seperti itu. Ya Bu ya, kendala untuk menghadapi kendala, Ibu sudah melakukan berbagai macam rencana. Baik sekali ya Bu rencananya. Kira-kira rencana ini dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang? Dalam menerapkan rencana ini, pertama saya jangka pendek. Tetapi pada saat pelaksanaannya, tetap saya akan lanjutkan terus. Maksud saya begini, pada saat saya menerapkan ini dan berhasil, saya tidak meninggalkan anak tersebut, tapi saya akan pantau terus. Seperti itu Bu. Ya, saya baik sekali ya Bu. Sekarang saya sudah mendengar rencana Ibu, kemudian solusi dari hambatan. Sekarang ini saya akan menyampaikan apa yang saya pahami tentang permasalahan Ibu. Bahwa siswa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan tadi juga Ibu sudah menjelaskan strategi atau model-model yang beragam yang Ibu laksanakan, dan sebagian Ibu telah dilakukan ya, tetapi belum maksimal dan telah diupayakan dengan cara yang lebih dekat lagi dengan murid. Semoga rencana belajarnya berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian dalam menjalankan rencana yang telah disusun, kira-kira butuh dukungan atau butuh dukungan siapa saja ya Bu? Bisa Ya, kalau berbicara masalah dukungan, pertama itu dukungan rekan sejawat, orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Maksud saya pelan-pelan kami kerjasama atau berkolaborasi seperti itu. Oh iya, baik Bu ya. Memang dalam merealisasikan sebuah rencana itu kita membutuhkan dukungan dari rekan sejawat atau orang tua siswa atau bahkan dari siswa itu sendiri. Kemudian sebelum percakapan kita akhiri, apa bentuk tindak lanjut dari Ibu yang akan dilakukan dalam perencanaan? Tindak lanjutnya saya akan berusaha lebih baik lagi, kerjasama dengan guru-guru di sekolah, bahkan saya berusaha dekat dengan siswa. Di sini intinya saya akan optimis demi proses belajar lebih baik lagi dan menciptakan siswa-siswa yang berkarakter baik. Oke ya, bagus sekali rencana Ibu. Sebelum berakhir pertemuan ini, dari cerita kita dari awal sampai akhir, apa yang bisa Ibu simpulkan?
Dari awal cerita sampai ke penghujung ini, saya bisa menyimpulkan dan mengambil solusi-solusi yang saya coba terapkan tadi. Ya, maksudnya dari cerita awal, dari masukan-masukannya Ibu, saya akan coba terapkan seperti itu. Oh iya Bu ya. Oke, baik sekali ya Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi penguat untuk Ibu dalam menjalankan rencana yang sudah Ibu tetapkan ke depan. Dan saya menitip pesan ya Bu, bahwa dari pertemuan kita sekarang ini tidak berakhir, saya harap tidak berakhir sampai di sini ya Bu. Saya menantikan cerita Ibu selanjutnya setelah Ibu menjalankan rencana dengan menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sehingga Ibu bisa merefleksikan apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan atau belum muncul ya dalam pelaksanaannya. Ya Bu, Seperti itu. terima kasih atas masukannya. Jadi oke Bu, sama-sama. Jadi sekian dari apa yang saya bisa bantu Ibu. Dari apa yang kita bahas hari ini, Ibu tidak perlu khawatir ya. Saya jamin kerahasiaannya. Selamat bertugas. Salam dan bahagia. Sukses selalu ya Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama Bu. wabarakatuh. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Hasni. Ya, halo, waalaikumsalam Bu Sri. Baik Bu. Baik Bu Hasni, kita masuk pada sesi pasca pengamatan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya Bu, silakan. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam coaching tadi? Ya, seperti yang kita sudah lakukan Bu, tadi kita sudah melakukan coaching, menurut saya sudah baik Bu, sesuai dengan alur tirta. Seperti itu. Baik, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, saya bisa menilai seperti itu karena dari proses coaching yang baru saja kita lakukan, di situ saya bertindak sebagai coach dan saya berusaha mendengarkan dengan aktif, dengan penuh rasa. Dengan demikian saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Pertanyaan yang berbobot itu berasal dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik Bu, bisa saya menyampaikan hasil pengamatan saya sekarang? Ya Bu, bisa. Dari yang saya amati, yang pertama, Ibu sudah menerima pesan secara baik dari coaching. Kedua, Ibu menyimpulkan pendapat coaching sebelum mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, Ibu merespon coaching dengan gestur seperti anggukan, senyuman, dan ekspresi yang sesuai. Dan yang terakhir, Ibu memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang sesuai dengan jabaran coaching. Secara keseluruhan, pelaksanaan coaching Ibu sudah baik. Oke, baik.
Uh, saya ingin mendengar sedikit bagaimana pendapat Ibu dengan hasil observasi saya. Oh ya Bu, pendapat saya Bu setelah mendengar hasil observasinya, saya sangat bahagia dan bersyukur bisa melakukan coaching ini dengan baik. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi coach serta Ibu. Terima kasih. Ya, kira-kira apa tindak lanjut Ibu dari hasil diskusi kita kali ini? Ya, tindak lanjut yang saya akan lakukan Bu, walaupun sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, tetapi saya akan terus belajar untuk menambah pemahaman saya tentang coaching ini agar uh, agar ke depan bisa melakukan coaching dengan lebih baik, terutama kemampuan mendengarkan aktif, kemudian dengan memberikan pertanyaan dengan penuh rasa, seperti itu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi kali ini? Yang saya dapatkan dari observasi kali ini, saya bisa mendapatkan pemahaman dari umpan balik ya, atau umpan balik dari hasil supervisi yang dilakukan oleh Ibu. Ternyata yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan alhamdulillah ya sesuai tujuan dari coaching, yaitu dapat menemukan atau menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Ibu Hasni, selamat atas proses yang telah dilalui. Saya akhiri kegiatan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Namun sebelum itu, saya akan melakukan prasupervisi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, Bu. Ya, pertanyaan yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin diamati pada kompetensi alur Tirta saya pada proses coaching nanti. Begitu ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati sintaks coaching saya, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, habis itu rencana aksi, dan tanggung jawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dalam proses coaching, saya perlu untuk memperhatikan sintaks dari alur Tirta agar proses coaching saya nanti dapat sesuai dengan tujuan coaching, juga dapat menuntun coaching sesuai tujuannya. Iya, seperti itu ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, saya berharap semoga dari proses observasi ini saya dapat belajar dari kesalahan serta dapat melakukan refleksi dan perbaikan
bagaimana cara menjadi coach yang baik yang dapat menuntun coach. Oh ya, seperti itu ya. Ibu dipersilakan untuk melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Hasni. Waalaikumsalam, Ibu Sri. Iya, apa kabar Bu Hasni? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh, Ah, Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu Ibu Hasni. Seperti biasa kita melakukan agenda coaching kita. Mungkin kali ini Ibu ada yang mau diceritakan? oh iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Ya baik ya Bu, saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu ya, sebelum Ibu cerita, mohon maaf saya sampaikan bahwa waktu kita sekitar 15-20 menit untuk mengobrol. Ya, silakan dilanjut Bu. Oke Bu, baik. Ini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, di mana saya perhatikan dari tahun ke tahun pembelajaran yang dilakukan itu Bu, terutama dalam menyampaikan materi masih menggunakan metode ceramah. Oh, masih Padahal, ya. konvensional ya? Oh iya Bu, ya. Monoton Bu, ceramah saja. Ya, dari pertama sampai terakhir pembelajaran. Namun sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini, perkembangan zaman ini semakin maju, teknologi canggih, tetapi guru-guru di sekolah saya itu belum berinisiatif untuk melakukan perubahan. Masih saja menggunakan metode ceramah pada saat menyampaikan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, berarti permasalahan dari Bu Hasni adalah pembelajaran yang dilakukan rekan-rekan guru di sekolah Ibu kurang bervariasi dan masih bersifat monoton. Iya Bu, betul. Iya ya. Ya. Iya betul Bu. Kira-kira dari Saya sebenarnya, ya. Gimana? Lanjut Bu, lanjut. Saya Bu sebenarnya menginginkan itu dalam pembelajaran metode yang menggunakan metode yang bervariasi atau menggunakan media pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Oh iya ya. Jadi kalau begitu, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Oh ya Bu, yang ingin saya dapatkan yaitu adanya perubahan di sekolah saya ketika guru menyampaikan proses pembelajaran seperti itu. Oke, jadi Ibu harapannya adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat dari atau dapatkan dari rekan-rekan Ibu? Oh ya Bu, perubahan yang saya harapkan itu atau yang saya inginkan itu dari menyampaikan pembelajaran itu dengan menggunakan media atau metode pembelajaran, bisa juga menggunakan model pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan itu lebih bervariatif. Selain itu bisa menampilkan video, tetapi ada yang lebih mudah digunakan, misalkan dengan menampilkan slide PowerPoint, seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu
tidak menggunakan metode ceramah saja, tetapi lebih bervariatif seperti itu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang menggunakan metode atau media yang bervariasi itu bisa dikatakan sebagai sebuah pembelajaran yang ideal ya Bu. Iya Bu. Boleh dikatakan dari level 1 sampai 10, kondisi di sekolah Ibu sekarang pembelajarannya di level berapa ya? Ya kalau di sekolah saya Bu, sekarang ini di level 5. Oh, Karena ya, karena di sekolah saya itu mayoritas guru-gurunya sudah senior. Jadi kalau untuk jadi kalau untuk ke level misalnya lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit. Jadi saat ini masih berkisar ke level 5. Seperti Oh itu. iya. Oke Bu, kira-kira di level berapa yang Ibu akan tingkatkan agar pembelajaran nanti itu lebih bervariatif? Dari Ibu mau menaikkannya sampai di level berapa? Oke, baik. Mungkin Bu yang ingin saya tingkatkan itu dari level 5 ke level 7. Oh, tidak Mengingat jauh-jauh dulu ya. iya Bu, karena kita melangkah sedikit demi sedikit. Yang penting ada Iya, perubahan di situ. betul-betul. Iya. Mengingat guru-guru di sana itu ya seperti yang saya katakan tadi, banyak kan guru-guru senior. Jadi untuk menghadapi zaman yang sekarang ini, sepertinya butuh butuh pendampingan lah dari Nah, iya Bu kita ya. yang sekarang ini. Ya, Jadi dari level 5 ke level 7 itu harapan Ibu. Kira-kira usaha apa ya yang betul. akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Ya baik ya Bu. Sebenarnya usahanya masih saya pikirkan juga sampai saat ini, tetapi sempat terlintas mungkin yang bisa dilakukan itu dengan kegiatan pendampingan atau mentoring agar antara rekan guru yang mau melakukan perubahan, yang mau dulu Bu yang sekarang. Oh, Ya, seperti jadi itu. Ibu merencanakan untuk melakukan mentoring atau pendampingan. Iya, betul. Apa ada rencana lain yang pernah Ibu lakukan untuk membuat rekan-rekan Ibu nyaman? Oh iya Bu, untuk rencana lain ya selain mentoring ini, Ya, mungkin di sini saya akan mengkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Di sini saya berencana untuk melakukan sebuah pelatihan atau workshop yang tujuannya dapat meningkatkan kompetensi dari rekan guru-guru di sekolah saya agar pembelajaran yang dilakukan itu lebih bervariatif. Seperti itu Bu. oke. Jadi Ibu tadi merencanakan melakukan mentoring dan pendampingan. Nah, dari dua strategi ini, kira-kira yang mana yang akan lebih membuat rekan Ibu merasa nyaman? Oh iya Bu, yang dari dua rencana ini sepertinya saya akan melakukan ini ya pendampingan atau mentoring, karena kalau untuk melakukan pelatihan itu pastinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pasti waktunya Iya. agak lama. Kemudian perlu persiapan yang matang, yang juga membutuhkan biaya Betul ya, betul. dan harus mengundang narasumber yang betul-betul berkompeten atau yang memiliki pengalaman yang lebih, terutama dalam penyampaian materi pembelajaran atau dia sudah berpengalaman dalam membuat media pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu.
Oke, saya sudah mendengar paparan Ibu. Jadi, Ibu lebih condong kepada kegiatan mentoring. Nah, kira-kira dari Iya, kegiatan betul. mentoring ini, Ibu memerlukan support atau dukungan dari siapa untuk proses kelancaran kegiatan? Ya, untuk memperlancar kegiatan ini, saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, terutama yang ahli dalam bidang IT, kemudian guru yang sudah berpengalaman dalam menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariatif. Ini kita lakukan dengan cara berkolaborasi, Ya, seperti itu. Ibu akan melakukan kegiatan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan guru. Kapan Bu kira-kira akan mulai dilakukan rencananya? Ya Bu ya, kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Insya Allah secepatnya Bu. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita laksanakan. Langkah awal itu saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat saya di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Baik, um, baik sekali saya rasa rencana Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Oh ya, baik ya Bu, dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran dan menemukan cara yang akan saya lakukan agar terjadi perubahan di sekolah saya, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dengan bantuan rekan-rekan sejawat di sekolah yang sudah berpengalaman dalam pemanfaatan media pembelajaran. Dengan harapan penyampaian materi atau kegiatan pembelajaran di sekolah itu lebih bervariatif dibanding dengan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya Bu sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan di lingkungan sekolah Ibu. Oke Bu, saya tunggu kabar-kabarnya setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring lagi. Saya tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu, dan percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya Bu, Ya, terima kasih banyak iya sama-sama. atas waktu yang telah Ibu luangkan, sudah bersedia mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya Bu, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada yang perlu diceritakan, langsung hubungi saya saja Bu, ya. Oke Bu, siap. Ya, Insya Allah. semoga kita dapat mengobrol lagi di lain kesempatan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Karena proses coaching sudah selesai, maka kita akan melakukan pasca supervisi ya. Ya, Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? saya rasa dalam proses coaching tadi alur tirtanya sudah baik. Apa yang membuat Ibu sampai menilai demikian? Saya tadi menilai bahwa coachingnya berjalan baik karena saya sudah menanyakan tujuan
juga sudah mengidentifikasi permasalahan coach saya. Kemudian juga tadi ada rencana aksi yang tertuang, juga ada bentuk tanggung jawab dari coach saya yang disampaikan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya Bu, boleh silakan. Berdasarkan pengamatan saya dari awal sampai akhir, saya mengamati bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah baik, ya, sudah memperlihatkan alur coaching dan sesuai alur kompetensi sistem coaching, di mana menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar observasi saya? Saya sangat senang Bu, ternyata saya berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Sebagai penutup, saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapat dari supervisi atau coaching hari ini? Dari proses coaching tadi, saya lebih terbiasa dengan alur Tirta, sudah juga mengetahui langkah-langkah atau step-stepnya. Jadi dalam proses coaching selanjutnya itu saya bisa lebih yakin lagi untuk melakukan langkah-langkah coaching. Ya, mantap ya Bu. Ya. Terima kasih ya. Semoga coaching hari ini tidak berhenti di sini dan dapat dikembangkan, bahkan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah Ibu. Dan pertemuan kita saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.